Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Novianti dari kelas TI 19E2 dengan NIM 311910541. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang OSI layer untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Turmudizi Skom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin dari OSI layer. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada macam-macam, dan yang ketiga ada cara kerja, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari OSI layer. Pengertian dari OSI layer yaitu Open System Interconnection atau yang biasa disebut OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. OSI layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada masalah mungkin terjadi pada salah satu lapisan prosedur tersebut. Konsep OSI layer itu sendiri yaitu mempermudah proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan mudah dan singkat. Dan poin yang kedua saya akan membahas tentang macam-macam OSI layer. Macam-macam OSI layer di sini ada 7. Yang pertama ada application layer, ini lapisan ke-7. Yang kedua ada presentation layer, lapisan ke-6. Yang ketiga ada session layer, yaitu dia lapisan ke-5. Yang keempat ada transport layer, dia sebagai lapisan ke-4. Ada network layer, lapisan ketiga, dan ada data link layer, dia sebagai lapisan kedua, dan yang terakhir ada physical layer, yaitu lapisan yang ke-1. Yang pertama ada application layer, dia di sini sebagai lapisan ke-7. Pengertiannya adalah application layer sendiri itu adalah lapisan yang menjadi pusat atau center. Di sini terjadinya suatu interaksi antara pengguna yang biasa disebut sebagai end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses peraturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation layer. Dia sebagai lapisan ke-6. Lapisan ke-6 ini adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer ini adalah MIME, SSL, dan TLS. Yang ketiga ada session layer, dia berada di lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada di session layer ini adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat ada transport layer, dia sebagai lapisan keempat. Transport layer ini mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga
nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data, sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima ada network layer, dia sebagai lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header atau untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam ada data link layer. Dia sebagai lapisan kedua. Untuk data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address. Nah, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan tersebut seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasi EIII 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau biasa disebut MAC dan lapisan Logical Link Control, biasa disebut dengan LLC. Yang terakhir ada Physical Layer. Physical Layer ini dia sebagai lapisan ke-1, dan model OSI layer yang terakhir ini yang paling utama adalah Physical Layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti perkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau yang biasa disebut Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Nah, berikut penjelasan dari 7 layer dari OSI. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja OSI layer itu sendiri. Cara kerja OSI layer di sini ada beberapa tahap. Yang pertama ada application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Langkah yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Data pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau disebut perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Dan nantinya akan mengarah pada jaringan komputer ke layer yang pertama. Berikut cara kerja dari OSI layer. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan. Jadi, kesimpulannya adalah
OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model. 7 model layer yang terdiri atas application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan layer yang terakhir adalah physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman setiap model dilakukan secara berurutan. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.